Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua sudah paham ya Bapak Ibu, bahwasannya ada satu problem mendasar yang dialami oleh kecamatan. Yang pertama adalah kemampuan kecamatan dalam melakukan dokumentasi kinerja. Kenapa itu ada? Karena berdasarkan hasil pelaksanaan SKK, kami menemukan berbagai kendala-kendala, salah satunya terkait dengan belum optimalnya data dukung atau bukti kinerja yang di-entry oleh kecamatan, sehingga ini mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan evaluasi. Maka ke depan kami ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat sebuah aplikasi. Sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, the friction itu solutionnya adalah the flow. Kerumitan-kerumitan yang terjadi dikarenakan mungkin proses dokumentasi yang tidak sempurna, atau mungkin karena proses kognisi atau pemahaman aparatur kecamatan yang kurang bagus segala macam, ini sekali bisa diselesaikan dengan pendekatan teknologi informasi masing kecamatan. Dan tentunya Shinchan Mobile ini akan terhubung dengan Shinchan Web. Jadi ini bukan aplikasi yang berdiri sendiri, tetapi aplikasi ini saling bersinambung. Karena yang aplikasi Shinchan Mobile ini itu untuk kegiatan pelaporan lapangan, yang Shinchan Web App ini untuk kegiatan penilaian kinerja. Nah, laporan Shinchan Mobile tahun beberapa bulan yang lalu, pasca ada surat dari provinsi tentang uji coba di 3 kecamatan, kami berinisiatif untuk mengundang seluruh kecamatan di Kabupaten Tamu. Lagi-lagi kendala yang menjadi kendala dalam Shinchan Mobile ini, ada beberapa masukan di camat dan camat di Kabupaten Tamu itu terkait dengan namun tidak menutup semangat bagi para camat untuk mencoba aplikasi Shinchan Mobile. Yang terpenting bagi kami, arah dari atau output dari aplikasi Shinchan itu hanya sebatas menerima laporan saja. Tapi dikarenakan kami melihat bahwa pelaksanaan amanat undang-undang ini belum optimal di Jawa Timur, maka kami meng-create kegiatan SKK dengan harapan ini bisa mendorong semua kabupaten kota melakukan evaluasi sebagai bagian dari proses itu. ya, mohon izin Pak, kami belum selesai menyampaikan beberapa hal yang dulu kami sampaikan dalam forum. Yang jelas itu tidak ada atau tahun ini. Tahun ini tidak ada. Yes. Permasalahan Bapak dan Ibu Camat di Kabupaten kami, kecamatan selama ini adalah dalam tanda kutip Pak Yudi, cuci piring dari beberapa perangkat daerah yang tidak bisa dilaksanakan maksimal oleh dinas, badan dan segala macam, itu dibantu seluruhnya oleh kecamatan. Bahkan di PP 17 itu kecamatan bahkan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mulai di penyelesaian konflik dan segala macam. Tapi pada kenyataannya kecamatan itu adalah titik tumpu kinerja seluruh perangkat daerah di kabupaten. Tanpa tahu bagaimana kami menilai kinerja kecamatan itu seperti apa dinilai. Ada indikator kinerja utama kecamatan tersendiri yang masuk di SKP. Tapi di sisi lain, tugas direktif kecamatan itu lebih banyak lagi. Kami ingin mengusulkan bagaimana sebenarnya tugas-tugas yang sebenarnya bukan tugas dari kecamatan ANSI gitu ya, dalam hal penyediaan data misalkan. Dalam hal penyediaan data kemiskinan, data macam-macam sekali data nih yang menjadi yang dibantu oleh kecamatan tanpa jelas bagaimana itu menunjang kinerja yang pihak camatnya ada. Kinerja kasih masing-masing. Kalau data kemiskinan tidak terlihat jelas bagaimana sebenarnya fungsi dari perangkat daerah di kabupaten itu. Ini kami menyambung lidah dari kecamatan Pak. Kami Pak, setiap kali ada permintaan data, pasti kami yang diminta untuk menyelesaikan. Mulai dari verifikasi, mulai dari binding by address-nya untuk menyatakan itu benar atau tidak datanya,
Tapi kami melaporkan dalam hal apa ini, Pak? Seperti itu. Jadi dalam tanda kutip kami hanya membantu tugas dan fungsi dari perangkat daerah di kabupaten, seluruh kabupaten. Dia dinas pariwisata dengan apa destinasi wisata di kecamatannya, Pak Camat juga yang mendata itu. Ketika ada kemiskinan, ketika ada beberapa data-data yang barangkali dirasa perlu verifikasi, ya Pak Camat juga ya yang melakukan verifikasi itu. Tanpa tahu ini mendukung kinerja kami tidak, Pak? Padahal ya kinerja kami sudah ditetapkan ada indikator kinerja utama dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan tugas-tugas direktif yang langsung diperintahkan oleh Pak Kadis dan Pak Kepala Badan itu untuk kami laporkan ke Pak Bupati. Seperti itu, Pak. Jadi intinya semua tugas yang ada di kecamatan intinya fokusnya kepada Pak Camat. Mulai dari program, tidak hanya program-program pemerintah daerah, program-program pemerintah provinsi, program-program pemerintah pusat juga. Ada salah satu kecamatan Jangkar, Aliri, yang saat ini dikembangkan pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi. Kecamatan pada saat itu diminta tanggung jawab untuk mengamankan proses pelebaran jalan untuk menuju akses ke pelabuhan. Bagaimana melaporkan itu ya? Ini kinerjanya siapa Pak yang nantinya akan dapat nilai baik dari keberhasilan program ini? Apakah Pak Camat, apakah Kepala Dinas PU, apakah pemerintah provinsi? Dan kami pikir penting ada instrumen baru penilaian kinerja kecamatan ini tidak hanya didasarkan pada PP 17 tahun 2018. Silahkan kecamatan itu kami memberikan instrumen baru, tinggal diatur dengan kemudian harus dilaporkan ke Pak Bupati. Manakala Pak Camat menyelenggarakan tugas-tugas di luar tugas dan fungsinya, sebagaimana yang diatur di PP 17 tahun 2018. Yaitu Pak sebenarnya. Dan ya alhamdulillah tahun ini tidak ada lomba SKK itu ya, sinergitas kinerja kecamatan. Kami mengusulkan juga dalam tahun ini beberapa waktu yang lalu setiap penilaian lomba sinergitas kinerja kecamatan itu didasarkan pada masa kerja paling singkat 2 tahun, Pak Camat. Itu susah kalau di kabupaten kami karena dinamis, Pak. Kecamatan di Pak Camat, Bu Camat di kabupaten kami itu udah sampai 2 tahun. 1 tahun, 11 bulan, 10 hari sudah dimutasi, Pak. Nggak mungkin sampai 2 tahun. Belum lagi ada kepentingan ya berselisih paham dengan tokoh politik di kecamatan itu. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, dan bisa 4 bulan. Padahal inovasi itu tidak diukur hanya mata-mata dari mata kerja Pak Camat dan Bu Camat. 2 bulan punya inovasi bisa dilaksanakan dan sustainable berkelanjutan, ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Jadi kami mohon nanti Jupis ketika ada SKK di tahun 2027 masukan dari kami, Pak, jangan berpedoman ansih pada minimal masa kerja 2 tahun. Ya, ada yang lebih dari 2 tahun, tapi inovasi tidak ada. Ya, rata-rata ngadep ke Pak Bupati saja dimutasi, saya ingin pensiun saja di camat. Kinerjanya ada. Yang muda-muda, yang baru-baru fresh itu, yang punya inovasi, yang baru-baru, belum genap 2 tahun sudah dimutasi, sehingga tidak bisa mewakili dalam penilaian SKK di tingkat provinsi. Karena masa kerja yang tidak misal minimal 2 tahun itu saja, Pak. Kenapa tidak diberikan instrumen penilaian lain yang kalau memang sudah inovasinya sudah bagus, ada daya ungkit, dan memang di luar tugas pokok dan fungsinya, dan mendukung program-program pemerintah, baik pemerintah kabupaten, itu jadikan pertimbangan bisa mewakili camat tingkat kabupaten untuk mengikuti penilaian di tingkat provinsi. Itu mumpung sekarang lagi dibahas ya Pak Lidi ya, untuk persiapan tahun 2027. Itu usulan kami, Pak. Kalau nyari masa 2 tahun tidak pernah ada, Pak.
Ini Kabupaten Situbondo sudah beberapa tahun tidak memenuhi syarat di masa kerja itu, Pak. Itu barangkali Pak Yudi sementara beberapa hal yang kami perlu sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan aplikasi Sincang Model ini. Nah itu saja yang satu, kinerja camat terlalu besar dan bagaimana cara melaporkan ini, Pak. Adakah instrumen itu selain SKP, selain apa, Pak? Ada kinerja kami terlihat, ya ini kami betul-betul kerja dan itu berkat jasa camat gitu loh. Itu Pak Yudi, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang kami catat ya, kendala-kendala itu masih terjadi ya Pak ya di Situbondo. Tapi salah satu fokusnya adalah bagaimana mengunggul kinerja. Kalau tugas-tugasnya itu banyak yang tidak berkaitan dengan fungsi, gitu ya Pak ya. Atau misalnya kami tantra kan juga. Nah inilah ya Pak yang menjadi problem selama ini oleh kecamatan. Karena kecamatan sendiri kan, mohon maaf sekali, banyak mendapatkan tugas-tugas yang bukan sifatnya kelimpahan. Maka ke depan, kalau emang sekiranya ada tugas-tugas yang dari mana OPD, itu perlu dimasukkan dalam tugas pelimpahan. Karena kalau sudah menjadi tugas pelimpahan, kan ini menjadi pertanggungjawabannya kecamatan. Jangan kemudian kecamatan dibebantu semua tugas-tugas, tapi tidak jelas itu. Di mana sukses story-nya ini diklaim oleh perangkat daerah, tetapi yang babak belur kecamatan karena mereka punya wilayah kan ya. Nah sebenarnya di dalam kegiatan Sincang ini kami berupaya Pak untuk menyajikan indikator-indikator kinerja yang terukur gitu. Salah satunya adalah terkait dengan pemerintahan umum karena ada di Undang-Undang 23 jelas pasal 25 tugas atributif di PP 17, ada tugas delegatif, ada tugas-tugas yang lainnya yang itu semua adalah direktif melalui aturan perundang-undangan. Tidak ada keluar dari itu. Karena sekali lagi kalau tugas ini kemudian tidak diatur dalam aturan, maka susah untuk kemudian kita ukur karena itu kecamatan pun mau melakukan terlaksana. Maka ini yang menjadi gap-nya tadi, bagaimana kemudian kita mengisi gap itu tadi, Pak Kabak. Ya, salah satunya bagaimana tugas-tugas tambahan itu diarahkan untuk menjadi tugas pelimpahan. Apalagi sekarang ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa SK pelimpahan ini kan sudah lama sekali ya dan tidak diupdate kan, maka ya itu tadi bisa dilakukan update sekaligus pemerintah daerah menyesuaikan dengan apa yang benar-benar kecamatan itu lakukan. Jadi kasihan kalau saatnya mereka banyak melakukan kegiatan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan masukan dari beberapa tim penilai, kenapa sih 2 tahun itu? Karena di dalam aturannya 2 tahun itu adalah waktu yang tepat untuk kemudian mengkaji atau memastikan inovasi itu mature atau tidak. Karena 2 tahun itu sudah banyak rangkaian aktivitas yang dilakukan, Pak. Ada proses evaluasi, ada proses pengembangan dan sebagainya. Apalagi beberapa tahun ini kan kami selalu mengedepankan inovasi-inovasi yang dibuat oleh kecamatan. Artinya apa? Inovasi itu melekat juga loh di faktor figur dalam hal ini camat, Pak. Nah, artinya menjadi sebuah pertanyaan bagaimana memastikan bahwa ini inovasinya si camat tersebut kalau dari masa kerjanya dia belum 2 tahun kan itu. Makanya tim penilai sepakat udah kita berikan kayak semacam threshold yaitu 2 tahun, ini adalah batasnya. Jadi kalau tidak lebih dari 2 tahun, ya mohon maaf, ini menjadi pertimbangan untuk kemudian tidak meloloskan masuk ke dalam 10 besar. Tapi sekali lagi ini adalah masukan yang perlu kami kaji kembali berdasarkan kondisi. Karena waktu itu kan kami nggak tahu kondisinya di masing-masing daerah, ya kan? Ada yang camatnya itu termasuk yang lama mutasinya di daerah tertentu, ada yang cepat. Nah, mungkin yang di Situbondo ini kalau berdasarkan informasi dari Pak Tamo kan cepat, maka nggak apa-apa kita ambil titik tengahnya. Artinya mungkin gini Pak Kabak, jangan sekali lagi ada mindset bahwa inovasi ini melekat di figur, tapi ini adalah inovasi organisasi. Jadi siapapun ini ya, selama kemudian rangkaian aktivitas itu bisa dipetakan, maka silakan kemudian bisa menyajikan atau mengusulkan camat-camat yang dalam tanda kutip secara masa kerja masih belum memenuhi 2 tahun tersebut. Tetapi bisa dibuktikan oleh rangkaian aktivitas pengembangan inovasi yang sudah dilakukan oleh camat-camat sebelumnya atau para pekerja.